Sebagai gambaran awal film ini akan mengisahkan 3 orang pemuda ia sengaja mendapat kemampuan super layaknya superhero dunia seperti Saras 008 Panji Manusia Milenium dan Super Dede. Film ini sebenarnya akan berfokus pada tokoh utama bernama Andrew yang baru membeli dan memiliki sebuah kamera dengan tujuan untuk merekam segala sesuatu di sekitarnya. Andrew sendiri lahir di sebuah keluarga yang cukup menyedihkan di mana ibunya sedang sakit keras dan ayahnya seorang pemabuk berat mantan petugas pemadam kebakaran. Pada adegan ini Andrew sedang dijemput oleh sepupunya bernama Ahmad tapi sering dipanggil Matt. Dia adalah satu-satunya orang atau teman yang peduli kepada Andrew. Andrew sendiri tidak memiliki teman di sekolahnya dan justru sering menjadi bahan bully bagi orang-orang di sekitarnya. What is this? You're on a film, man. Pretty on camera. Come on, man, dude. Piece of shit from the hole. Oh, guys. This is my street. Oh, great. Hey, film me. Don't film me. Saat di rumah Andrew pun mengalami perlakuan yang sama di mana ayahnya sendiri seringkali berbuat kasar kepada Andrew. Suatu hari Endoderm Ed datang ke sebuah pesta Andrew yang membawa kamera. Di saat pesta berlangsung tiba-tiba dihadang dan dipukul oleh seseorang yang tidak suka dengan kegiatan Andrew yang merekam pesta tersebut. Andrew pun keluar dan membersihkan kameranya. Tidak lama muncullah seorang bernama Steve. SIP sendiri merupakan siswa yang cukup populer karena dia adalah kandidat calon ketua OSIS di sekolahnya. Saat itu Step meminta Andrew untuk merekam sesuatu yang ditemukannya bersama Matt di sebuah hutan yang tak jauh dari sana. Mereka menemukan sebuah lubang di tanah yang sangat misterius. Lubang tersebut mengeluarkan suara yang cukup aneh yang membuat kamera Andrew mengalami gangguan frekuensi semacam gates. Karena penasaran mereka bertiga pun masuk ke dalam lubang tersebut. Ternyata di sana terdapat semacam batu kristal raksasa yang menyala. Saat Step menyentuhnya tiba-tiba kristal tersebut berubah nada hidung skripsi. Ketika berdarah frekuensi yang ditimbulkan kristal pun semakin kuat dan kamera pun mati. Tidak diceritakan secara detail apa yang terjadi kepada mereka saat itu. Adegan pun berpindah ke waktu beberapa minggu setelah kejadian tersebut. Mereka terlihat sedang bermain bola dan tengah menguji suatu. Entah apa sebabnya setelah kejadian itu mereka ternyata tidak sengaja mendapat kemampuan semacam telekinesis di mana mereka mampu mengendalikan dan menggerakkan sebuah objek tanpa menyentuhnya. Mereka pun memutuskan kembali ke tempat di mana lubang itu berada untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Namun lubang tersebut sudah tertutup oleh tanah dan nampaknya masih menjadi misteri dan sampai akhir film pun tidak diceritakan asal-usul dari mana lubang kristal itu berasal. Di suatu tempat saat mereka sedang berkendara tiba-tiba ada sebuah mobil di belakang yang terus mengklakson. Andrew berinisiatif untuk memberi pelajaran namun sepertinya dia terlalu kebablasan. Mobil tersebut pun terjun dan tenggelam di sungai. Beruntung orang tersebut masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu Matt memberi peraturan untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut ke makhluk hidup. Di saat sendiri Andrew terlihat menerbangkan kameranya dan merasa bahwa hidupnya sama saja. Dengan atau tanpa adanya kekuatan tersebut, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Andrew adalah sosok yang kesepian bahkan dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini tidak membuat kehidupan rubah. Suatu hari Andrew dan Matt disuruh pergi ke suatu tempat oleh Steve. Juga di sana mereka hanya melihat mobilnya tanpa tahu di mana setiap berada. Tak diduga Steve ternyata sedang melayang di atas. Steve kemudian menyuruh Matt dan Andrew untuk melakukan hal yang sama.
Dengan kemampuan terbang tersebut, Andrew dan Steve sempat nongkrong di atas gedung tinggi tanpa takut tidak bisa turun. Di sana mereka mengobrol dan membahas Andrew yang kurang bergaul dan tidak memiliki banyak teman. Steve kemudian mempunyai inisiatif untuk menyuruh Andrew melakukan atraksi sulap di acara pentas seni di sekolah. Yeah. Andrew Detmer! Tiba saatnya Idrus oleh melakukan atraksi sulap yang mustahil tanpa orang-orang tahu bahwa itu dilakukan dengan kekuatan yang mereka miliki. Di pesta ini Andrew bahkan mendapat seorang wanita yang mau melakukan pengecatan bersama dirinya. Tak diduga ini menjadi awal mimpi buruk bagi mereka bertiga. Andrew yang kebanyakan minum ternyata muntah tepat di tubuhnya si wanita. Hal itu dengan cepat menyebar ke semua orang dan menjadi bahan olok-olok teman satu sekolahnya. The best of us, okay? You got a little too much to drink. Get out! Drew, what's your problem? Andrew yang pemurung pun semakin dibuat setelah kejadian tersebut. Singkat ceritain, Rukun menenangkan diri dengan terbang di atas awan yang mendung dan berhak lilintar. Tak diduga Step menyusulnya karena khawatir dengan keadaan Andrew. Namun Andrew mengusirnya dan meminta Steve pergi dari sana. Steve yang simpati terus memaksa R untuk turun dan justru malah membuat Andrew marah. Tak diduga kemarahan Andrew tersebut membuat petir di sekitarnya menyambar tubuh Step hingga tewas. Steven akhirnya dikebumikan dengan diiringi lagu Asa Geboy. Sejak saat itu Andrew pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan menjadi paling kuat di antara yang lain. Di sisi lain, penyakit ibu Andrew semakin parah karena tidak mendapatkan obat dan tambah diperparah dengan perilaku ayahnya yang tidak bertanggung jawab atas pengobatan ibunya. Andrew pun memutuskan untuk mencari uang sendiri untuk membeli obat ibunya. Dia memakai seragam pemadam kebakaran milik ayahnya dulu dan berencana untuk mencari uang dengan caranya sendiri. Tak didugain menghampiri para preman di sekitar rumahnya yang dulu sering mengganggunya. Andrew melumpuhkan satu persatu dari mereka dan mengambil uang yang mereka miliki. Dirasa uangnya masih kurang, Andrew kemudian pergi ke supermarket terdekat dan merampok semua yang ada di sana. Si penjaga pun tidak tinggal diam, dia mengambil senjata dan menembak Andrew. Namun Andrew menangkisnya dan peluru tersebut justru mengenai pom bensin yang ada di sana. Alhasil terjadi ledakan yang membuat Andrew dirawat di rumah sakit dan disinilah dia sekarang. Tidak lama ayahnya pun datang. Dia nampak terlihat bersedih, namun bukan karena Andrew, tetapi ayahnya justru menyalahkan Andrew atas kematian ibunya yang telah diberikan obat. Dia yang emosi kemudian teriak-teriak di depan Andrew yang sedang terbaring koma. Tak disangka ternyata Andrew sadar dan tiba-tiba Stay here, okay? orang-orang yang ada di atas gedung tiba-tiba dikagetkan saat Andrew memecahkan kaca dan mengambil kamera mereka semua. Matt pun menghampiri Andrew dan memintanya untuk menghentikan ini semua, namun Andrew yang sudah dipenuhi emosi sekaligus kesal karena paket kuota data internetnya habis tidak menghiraukan kata-kata Matt. Get me! This is man! You're hurting people! I'm an apex predator. Dari situlah terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Seisi kota pun dibuat hancur oleh Andrew. Polisi yang saat itu sudah mengepung menyuruh mereka berdua untuk angkat tangan dan menyerahkan diri, tapi M yang sudah menjadi setengah Superman justru berdiri dan para polisi pun menembaknya. Tak diduga Andrew berhasil menahan semua peluru layaknya Neo di film Matrix mobil dan para polisi pun berhasil dikenalkan. Setelah itu industri X dan melepaskan haknya sehingga semua yang berada di sekitarnya hancur. Matt yang melihat hal itu pun tidak bisa tinggal diam, lalu dengan tombak yang dipegang patung tersebut M paksa menusuk Andrew hingga tewas. Matt pun terbang dari sana.
Ending yang membahagiakan, gimana teman asik kan? Saya Mas Alex, si pengangguran akibat di PHK tanpa pasangan mengucap banyak terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.